Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sekilas mengenai akuntansi keuangan lanjutan 1, bab 1, tinjauan umum perusahaan persekutuan. Ada topik dari A sampai F. Selanjutnya pengertian persekutuan. Nah, secara umum, persekutuan didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Unsur pokok persekutuan yaitu ada gabungan atau asosiasi para sekutu, yang kedua pemilikan dan pengelolaan bersama, yang ketiga tujuan untuk memperoleh laba. Selanjutnya mengenai ketentuan di dalam perjanjian persekutuan. Isi dari perjanjiannya antara lain yang pertama ketentuan mengenai persekutuan, yang kedua ketentuan mengenai sekutu, yang ketiga ketentuan yang berhubungan dengan modal persekutuan, yang keempat ketentuan mengenai pembagian laba, yang kelima ketentuan yang berhubungan dengan pembubaran persekutuan, yang keenam, ketentuan mengenai pertanggungan asuransi terhadap masing-masing sekutu. Nah, di sini juga isi perjanjian persekutuan akan dipakai sebagai dasar pencatatan setoran modal, dasar perhitungan modal, dasar pembagian laba, dasar pencatatan transaksi-transaksi persekutuan yang menyangkut modal, dan dasar pembagian aktiva dalam likuidasi. Selanjutnya, mengenai penggolongan persekutuan. Yang pertama, persekutuan firma atau FA, yang dimana persekutuan ini didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, di mana semua sekutu bertanggung jawab penuh dan biasanya ikut aktif mengelola perusahaan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV, yang dimana suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggota bertanggung jawab terbatas. Nah, ada dua pembagian. Yang pertama, sekutu aktif, yaitu sekutu yang ikut aktif mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya. Yang kedua, yaitu mengenai sekutu pasif atau silent partner, yang dimana sekutu hanya menyetor modal saja tanpa ikut mengelola perusahaan. Nah, yang ketiga, joint stock company, yang dimana persekutuan yang struktur modalnya terbagi atas saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Besarnya saham masing-masing sekutu dalam joint stock company tidak menunjukkan besarnya tanggung jawab sekutu yang bersangkutan, melainkan hanya menunjukkan besarnya pemilikan. Selanjutnya, mengenai karakteristik utama persekutuan. Yang pertama, mutual agency, yang dimana masing-masing sekutu merupakan agen atau wakil, perantara, perpanjangan tangan dari persekutuan. Yang kedua, limit life, ini mana umur persekutuan adalah terbatas. Yang ketiga, unlimited liability, tanggung jawab yang masing-masing sekutu itu tidak terbatas, yang dimana pada modal yang disetor saja. Yang keempat, mengenai owner of interest in a partnership. Nah, kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutuan sudah bukan lagi milik sekutu penyetor, melainkan milik semua penyetor, semua sekutu. Nah, yang kelima, participation of on partnership profit. Masing-masing sekutu mempunyai hak di dalam pembagian laba atau rugi persekutuan. Yang kelima, right to dispose of a partnership interest, yang dimana masing-masing sekutu mempunyai hak untuk menjual atau memindahkan haknya atas modal dan hak atas laba kepada orang lain, baik kepada anggota sekutu maupun bukan. Yang ketujuh, mengenai mutual liability. Semua sekutu bertanggung jawab terhadap utang persekutuan. Jadi, utang persekutuan adalah utang seluruh sekutu. Selanjutnya, alasan pemilihan persekutuan atau bentuk badan usaha lainnya. Nah, kelebihan bentuk usaha persekutuan. Yang pertama, bentuk persekutuan seperti firma lebih mudah dalam pendiriannya. Yang kedua, bentuk persekutuan seperti firma juga lebih mudah dalam pembubarannya. Misalnya, akan berubah menjadi bentuk perseroan terbatas
atau PT. Yang ketiga, bentuk persekutuan juga mempunyai kebebasan dan keluasan dalam menentukan bentuk usahanya. Yang keempat, kebebasan masing-masing sekutu dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya, tetapi bukan membayar pajaknya, karena yang membayar pajak adalah para sekutu yang memperoleh laba persekutuan. Pajaknya berupa pajak penghasilan. Nah, mengenai kelemahannya bentuk usaha persekutuan yaitu yang pertama, tanggung jawab pribadi sekutu akan hutang perusahaan. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena ikut ditentukan oleh perjanjian dalam pendirian persekutuan. Yang ketiga, kesulitan dalam memindah tangankan kepentingan pemiliknya. Selanjutnya, mengenai akuntansi dalam persekutuan. Ada beberapa rekening. Pertama, rekening modal. Bila modal bertambah, maka aktif atau harta kas maupun non kas bertambah debit dan modal di kredit. Selanjutnya ada rekening Thrive. Jika mengambil harta, maka akan mengurangi modal. Jadi modal debit, Thrive di kredit. Selanjutnya ada rekening utang kepada sekutu yang dimana akan menambah kas debit dan ditambah juga utang di kredit. Selanjutnya ada rekening utang kepada sekutu, maka jurnalnya piutang pada kas piutang debit dan kas di kredit, jadi ada tagihan. Nah, bila ada piutang kepada pihak ketiga, mengenai piutang kepada pihak ketiga yaitu ada piutang dagang debit dan penjualan kredit. Oke, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.